Selamat pagi semuanya, selamat pagi Mama Papa. Selamat pagi Loser. Iya. Loser Risa, apa kabar pagi hari ini? Aku luar biasa. Kalau Loser Novi? Kalau aku luar biasa baik Loser. Loser senang mendengarnya. Kalau gitu kita mulai aja hari ini ya. Oke. Adik-adik sekarang semua singkirin mainannya ke pinggir. Ambil sikap duduk yang baik, kita mau sama-sama satu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berdoa Tuhan. Hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan tolong Tuhan, agar kami boleh mendapatkan pelajaran yang baik dari sekolah minggu ini. Tuhan tolong Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, nats firman Tuhan hari ini terambil di dalam Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sekali lagi ya, Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh.
Oh sukacitaku. Pastor Risa dan adik-adik, kita nyanyikan lagu ini ya. Iya, kita nyanyikan sama-sama. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Pam pam. Iya lagi ya. Pastor Risa gimana? Sukacita? Udah mulai Semangat? Semangat. Oke. Pastor Novi juga ya, semangat ya. Adik-adik semuanya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya kita berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik memberikan persembahan buat Tuhan bisa dua cara ya. Pertama, adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, lalu nanti titip orang tua yang ibadah ke gereja. Lalu yang kedua, bisa langsung transfer ke rekening gereja, nanti minta papi mami untuk transfer ke rekening gereja. Nah, sambil berikan persembahan, kita angkat satu pujian, kerja buat Tuhan selalu manis.
Hari ini kami mau mengucap syukur, kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan juga berkati orang-orang yang sudah memberikan pada hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah bekerja. Kami berdoa agar persembahan ini boleh gunakan untuk pekerjaanmu saja di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita berdiri bersama-sama. Kita mau membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, saatnya kita mempersiapkan hati kita, juga pikiran kita untuk belajar dari firman Tuhan pagi ini. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan lagu ini. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hati-Mu yang utama bagiku, oh Yesusku. Hanyalah Yesus yang terutama. Kita ulang sekali lagi pujian ini sebagai komitmen kita, janji kita kepada Tuhan Yesus. Ku mau taat, ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama, Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hati-Mu yang utama bagiku, oh Yesusku. Hanyalah Yesus yang terutama. Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hati-Mu
yang utama bagiku. Oh Yesusku, hanyalah Yesus yang terutama. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang terutama. Hanyalah Yesus yang terutama. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersukacita bersama memuji Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh mengerti akan firman yang akan kami dengar nanti. Berkati juga Lause akan membawakan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Moti, Papi Mami kan udah sayang sama kamu nih. Nah sekarang bagaimana caranya kamu juga mau nunjukin nih rasa sayang kamu ke Papi Mami? Ayo, apa yang kamu lakukan? Patuh kepada perintah orang tua. Terus? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Apa lagi? Selalu mendoakan orang tua. Ya, supaya tetap sehat. Iya. Oke, makasih Moti. Wah, Timot hebat sekali ya adik-adik. Dia mau taat sama papa mamanya, bahkan dia mau berdoa buat papa dan mamanya. Itu semua adalah bukti cinta Timot kepada papa dan juga mamanya. Salib adalah bukti cinta Tuhan kepada kita. Kita yang seharusnya mati, dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi Tuhan rela mati untuk menggantikan kita. Tubuh Yesus dicambuk, ditusuk, dan kepalanya dimahkotai duri. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu dikuburkan. Di hari ketiga minggu itu, pagi-pagi sekali datanglah 3 perempuan ke kubur Yesus. Mereka adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka membawa rempah-rempah untuk mengurapi tubuh Yesus. Tetapi sesampainya mereka di sana, mereka sangat terkejut karena batu besar yang menutupi kubur Yesus telah terguling dan tubuh Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan di depan mereka lalu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit dari kematian." Setelah mendengar perkataan malaikat itu, teringatlah mereka akan janji Tuhan yang mengatakan bahwa ia akan disalibkan, tetapi ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah mendengar kabar sukacita itu, mereka berlari dan menceritakannya kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Tetapi banyak di antara murid-murid Yesus yang tidak percaya apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Begitu juga dengan Petrus. Maka ia sendiri pergi ke kubur untuk melihatnya. Sesampainya di sana, ia hanya menemukan batu yang terguling dan juga kubur yang kosong. Sementara itu adik-adik, ada 2 pengikut Yesus yang sedang berjalan ke sebuah kampung yang bernama Kampung Emmaus. Sambil berjalan, mereka sambil ngobrol tentang apa yang terjadi saat itu. Mereka berbicara tentang Tuhan Yesus yang disalibkan. Mereka berbicara tentang Tuhan Yesus yang sudah dikubur. Wah, hati mereka saat itu sedang sedih. Tiba-tiba adik-adik, ada satu orang yang ikut bersama dengan mereka. Siapa ya kira-kira adik-adik? Ya, itu adalah Tuhan Yesus. Tapi kira-kira 2 orang ini tahu gak ya yang ikut dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus? Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seorang dari mereka namanya Kleopas
menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. Apakah itu? Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya adik-adik, ternyata pada mulanya kedua pengikut Yesus ini tidak mengetahui bahwa yang bersama mereka sepanjang perjalanan adalah Tuhan Yesus sendiri. Sampai pada saatnya Tuhan memecah-mecahkan roti, barulah mata mereka terbuka dan mereka menyadari bahwa Tuhan sudah bangkit. Lalu mereka cepat-cepat memberitakan kabar sukacita ini kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang tadi kita dengar, kita melihat bahwa mula-mula murid-murid Tuhan Yesus mengalami keraguan. Benar gak ya bahwa orang yang bersama-sama dengan kita ini adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit? Tapi saat Tuhan menunjukkan tangan yang berlubang kepada mereka, saat itu mereka baru percaya bahwa itu adalah benar-benar Tuhan yang sudah bangkit. Dosa dan juga kematian tidak berkuasa atas Tuhan. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan? Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh percaya, kita harus sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan kita itu sudah bangkit. Tidak ada lagi keraguan-raguan. Banyak loh yang tahu siapa itu Yesus, tetapi tidak semua orang mau menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Yang kedua, kita harus bersyukur bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan itu mempedulikan kita. Bahkan dosa-dosa kita dihapuskan. Nah, yang ketiga, kita harus berani untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Misalnya kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita di sekolah yang belum percaya. Kita mau ajak mereka untuk mengenal Tuhan. Kita mau ajak mereka ke gereja,
ke sekolah minggu untuk beribadah. Nah, itulah yang bisa kita lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Nah, untuk firman Tuhan ini dapat kalian baca di dalam Lukas 23 dan 24. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 24 ayat 48. Yuk sama-sama kita buka Alkitabnya. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 48. Ayat hafalan ini untuk semua kelas ya. Yuk kita baca bersama-sama. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita ulang bersama-sama ya. Kita baca dari kitabnya. Injil Lukas pasal 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, untuk minggu ini Lause akan memberikan kuis. Kalian tulis jawabannya dan juga ayat hafalan sudah kalian hafal dan kirimkan ke Lause Komselnya. Firman Tuhan untuk minggu ini sampai di sini. Kita bersama-sama berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Tuhan sudah mati buat kami untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau ya Tuhan taat kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Dan terlebih Tuhan, kami juga mau Tuhan membagikan kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, mereka yang belum percaya kepada Engkau, sehingga Tuhan lebih banyak orang yang boleh mengenal-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk minggu ini sampai di sini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya firman Tuhan tidak hanya didengar, tetapi diingat dan juga dilakukan. Ya, adik-adik, yuk kita mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman dan juga Lause yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih teman, terima kasih Lause. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Adik-adik dan papa mama, hari ini kita juga akan mendoakan teman-teman kita, Lausenya kita yang di bulan April ini berulang tahun. Kira-kira siapa saja ya mereka? Ini dia. Bagi Lause dan adik-adik yang berulang tahun, Lause Putra membacakan satu firman Tuhan dari Ulangan pasal 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu,
dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu teman, selamat ulang tahun. Padamu Lause, selamat ulang tahun. Untuk itu kita mau berdoa bersama-sama. Yuk semuanya sikap doa. Tangannya dilipat, oke, matanya dipejamkan ya. Lause Putra akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersuka cita karena kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami dapat berbakti melalui pujian, doa, kami dapat mendengarkan firman, dan kami dapat melakukan aktivitas untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa kepadamu untuk 1 minggu ke depan. Tuhan yang menjaga dan memelihara kami dengan kekuatan dan juga kesehatan. Berkati adik-adik yang bersekolah, yang belajar baik di rumah maupun di sekolah. Berkati papa mama juga lause-lause yang bekerja baik dari rumah juga di tempat kerja. Berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh tetap diberikan kesehatan dan juga hati yang bersukacita. Bahkan kami boleh tetap melayani Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dan juga keperluan kami. Secara khusus pada hari ini, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang berulang tahun selama bulan Maret. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya iman di dalam Tuhan Yesus. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang setia dan cinta kepada Tuhan. Anak-anak yang memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, anak-anak yang membanggakan keluarga mereka. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, juga orang tua mereka dengan segala keperluan. Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih ya Tuhan, berkati persiapan Paskah sekolah minggu kami di bulan April. Tuhan juga yang menolong setiap kami. Ini doa dan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, bersama-sama dengan kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa
Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.